kebenaran yang tak terbendung. Setelah Tuhan Yesus bangkit, ada konspirasi yang seperti sudah saya baca tadi untuk membongkar bahwa Yesus telah bangkit daripada kematian. Mereka menyebarkan hoax untuk memutarbalikkan fakta yang ada, mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Justru sebaliknya, mayatnya yang dicuri, lalu kemudian mereka menyebarkan berita bohong itu. Bahkan dikatakan di ayat 15, di kalangan beberapa Yahudi itu mereka memegang berita itu. Berita itu tersiar sampai sekarang dalam konteks saat penulisan kitab suci ini. Sekarang mari kita perhatikan poin-poin yang berkaitan dengan ini. Pertama, dalam ayat-ayat yang sudah saya bacakan, ada konteks histori dan kronologinya. Penjaga-penjaga yang menjaga kuburan Tuhan Yesus mengalami ketakutan karena mereka menyaksikan kegemparan daripada kebangkitan Tuhan. Lalu berita itu disampaikan kepada pemimpin-pemimpin Yahudi saat itu. Dikatakan mereka memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Di dalam teks aslinya bahasa lainnya adalah mereka melaporkan secara lengkap. Jadi runut mereka menceritakan peristiwa yang terjadi saat kebangkitan Tuhan. Tetapi setelah menyampaikan itu, lalu dilanjutkan dengan kesepakatan. Mereka berunding, para pimpinan agama saat itu, imam-imam kepala. Mereka berunding lalu menghasilkan kesepakatan seperti berikut. Yang pertama, mereka memberi uang yang banyak kepada penjaga-penjaga Romawi yang menjaga kubur Tuhan. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, they gave much money to the soldiers. Mereka memberikan banyak uang kepada prajurit-prajurit Romawi untuk menutup mulut. Itu ada harga yang mahal. Kalau uangnya cuma sedikit, ya mereka juga akan pikir, wah ini kita dapat dikit, nanti resikonya berat. Maka mereka juga paham tentang hal ini. Diberikanlah uang yang banyak supaya itu bisa membungkam mulut daripada prajurit supaya tidak memberitakan kebenarannya. Lalu yang kedua, mereka menaruh perkataan mereka kepada serdadu-serdadu itu seperti yang tadi sudah dibacakan di ayat 13. Kamu harus bicara begini ya. Katakanlah pada saat kamu tidur, datanglah murid Tuhan Yesus menculik mayatnya. Dan seterusnya. Lalu yang ketiga, mereka menjamin keselamatan daripada prajurit ini. Sebab kalau tidak, siapa yang berani untuk membungkam mulut dan tidak bicara kebenaran kalau tidak dijamin keamanan dan keselamatannya? Uang banyak tidak ada artinya. Jadi mereka betul-betul memberikan proteksi yang maksimum kepada prajurit supaya tidak ada masalah di kemudian hari. Dan pemimpin-pemimpin ini punya link langsung kepada penguasa-penguasa saat itu. Jadi make sense ketika dikatakan ada 3 keputusan dihasilkan oleh kesepakatan yang mereka buat, lalu terjadilah berita hoax diberitakan, disebarkan oleh prajurit-prajurit ini. Tetapi sekarang saya mengajak saudara sekalian untuk menguji berita ini. Benarkah, mungkinkah murid Tuhan Yesus berani mencuri mayat Tuhan Yesus dari kubur? Berkaitan dengan hal ini, saya sampaikan 4 alasan. Ini menggunakan pendekatan logika dan pendekatannya kalau istilah sekarang scientific approach untuk memecahkan masalah. Saya coba pakai sisi itu untuk mari kita melihat dan mengamati, betulkah murid Tuhan Yesus mencuri mayat Tuhan? Dan bukti ini menegaskan bahwa tidak mungkin. Yang pertama, kubur daripada Tuhan Yesus disegel, plus dijaga ketat oleh prajurit-prajurit yang terlatih, yang profesional. Bukan orang biasa seperti saya dan saudara, pegang pedang aja belum tentu bisa. Tapi orang yang jaga ini adalah prajurit yang betul-betul teruji, mereka terlatih. Dan kubur itu disegel. Jadi ada segel daripada otoritas Romawi. Ada tali dilintangkan di kubur batu itu, di pintu batu. Lalu di situ dicap, disegel dengan segel kerajaan Romawi. Saudara, yang saya ingin tekankan dari bagian ini, ketika kubur itu disegel, maka tidak mungkin bisa dilakukan sesuatu yang seandainya prajurit seperti itu berani mempertaruhkan nyawanya untuk melawan otoritas yang ada. Sekali lagi, kubur itu disegel. Dan segelnya
adalah segel kerajaan Romawi yang menjajah orang Israel waktu itu. Siapa yang berani untuk merusak segel itu dianggap sebagai melanggar hukum, dan itu adalah pelanggaran berat. Hukuman maksimum daripada pengerusakan segel seperti ini adalah kematian. Jadi ketika melakukan itu, sebenarnya itu mempertaruhkan nyawa. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seandainya murid Tuhan berani untuk melepaskan segel, merusak segel itu, pertanyaan sederhananya, mengapa baru dilakukan setelah Tuhan mati? Mengapa tidak dilakukan saat Tuhan masih hidup dan ada kemungkinan-kemungkinan lain? Dan mereka tahu Tuhan berkuasa. Oh, sudah mati, sudah jadi mayat, baru mau melakukan hal nekat seperti itu. Kan hal aneh. Jadi sekali lagi, kubur yang disegel itu menandakan otoritas bertanggung jawab atas itu dan punya hak, punya wewenang untuk kubur itu. Tidak boleh ada satu orang pun yang boleh merusaknya. Karena hukuman yang berat akan menimpa. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain kubur yang disegel, saya sudah katakan yang kedua, saya sudah sempat singgung juga, bahwa dijaga oleh prajurit-prajurit yang terlatih. Dan dijaga bukan satu dua orang. Tuhan Yesus pada saat itu adalah tokoh yang fenomenal. Sebagai tokoh yang fenomenal yang menggemparkan Yerusalem, Yudea dan wilayah sekitar, mana mungkin penjagaannya tidak ketat. Apalagi Tuhan sudah katakan, pada hari ketiga aku akan bangkit. Dan penyegelan dan penjagaan itu diperintahkan oleh otoritas saat itu atas saran daripada pemimpin-pemimpin agama. Jadi itu bukan sesuatu yang biasa. Dan yang jaga secara umum aja kita pakai saat itu, orang kalau menjaga sesuatu itu antara 5 orang sampai 15 orang. Itu rekor kecil. Dan sekarang yang meninggal, yang mati adalah orang yang mempunyai pengaruh besar di zaman itu. Pasti penjagaannya super ketat. Tak mungkin di bawah 5 orang. Dan yang menjaga ini yang terlatih. Lalu yang ketiga, kubur itu selain disegel juga ditutup dengan batu yang besar. Estimasi daripada ukuran batu itu diameternya 2 meter. 2 meter. Lalu ketebalan dari batu itu diameternya 30 cm. Berat daripada batu itu kurang lebih 2 ton, bisa lebih. Jadi bukan batu-batu yang kayak gini, batu-batu yang padat. Itu batu yang padat yang dibentuk sedemikian rupa seperti roda, tapi yang tidak bulat seperti itu. Dia kuat, tapi bentuknya seperti roda. Lalu itu ditutup kepada kubur Tuhan Yesus. Dan waktu itu posisinya sebelum batu yang besar itu menutup pintu goa, dia ada di bagian atas ini, jadi ada sudut kemiringan, supaya ketika ditutup itu mudah untuk digelindingkan batunya untuk menutup kuburnya. Tapi untuk membukanya itu harus melawan gaya gravitasi, karena dia tidak datar begini. Dia bentuknya seperti ini. Jadi digelindingkan, ketutuplah dari pintu batu itu atas kuburan Tuhan Yesus. Lalu kalau mau dikeluarkan, mereka harus menolaknya untuk naik ke atas. Saudara pikirkan, beratnya kurang lebih 2 ton dengan diameter yang seperti itu, minimal butuh 10 orang yang kuat-kuat untuk bisa memindahkan, menggulingkan batu yang besar itu. Karena kitab suci menulis bahwa kubur Tuhan ditutup dengan batu yang besar, bukan batu yang kecil. Jadi ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh murid Tuhan Yesus. Ditambah lagi yang keempat, murid Tuhan Yesus di saat itu sedang mengalami down. Mental mereka tidak seperti kita hari ini yang stabil. Mereka sedang berduka cita yang mendalam. Sosok yang mereka kagumi, yang mereka andalkan telah mati, dan kematiannya itu membuat mereka hilang harapan. Mereka tidak tahu arah. Mau buat apa tidak tahu. Bagaimana mungkin orang yang sedang berduka seperti ini lalu mereka bersatu dan berkonspirasi untuk datang mengambil mayat Tuhan Yesus. Mereka sedang ketakutan. Bahkan saat Tuhan Yesus disalib aja, semua tidak ada yang mendekat. Apalagi setelah Tuhan mati, andalan mereka sudah tidak ada lagi.
Jadi tidak mungkin mereka melakukan apa yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin agama waktu itu. Karena pemimpin-pemimpin agama katakan, oh Tuhan Yesus datang murid-murid Tuhan Yesus datang malam-malam, lalu mengambil mayat Tuhan Yesus. Mereka ada dalam poin-poin yang sudah saya sampaikan, 4 poin itu. Yang pertama, kubur Tuhan Yesus disegel, nyawa taruhannya kalau mereka berani untuk merusak segel itu. Yang kedua, kubur itu dijaga dengan ketat. Apalah artinya murid-murid Tuhan Yesus yang tidak pernah pegang pedang untuk berperang, lalu melawan prajurit yang terlatih yang menjaga kubur itu? Tidak mungkin. Mereka pasti kalah. Lalu yang ketiga, batu itu batu yang besar. Mereka tidak punya cukup kekuatan untuk bisa pindahkan batu yang besar itu, kemudian ambil mayat Tuhan. Lalu yang keempat, mental mereka lagi hancur. Mereka lagi ketakutan, berduka begitu mendalam. Tidak ada kekuatan. Saudara, firman Tuhan katakan, semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang yang tidak punya semangat, bahkan sebenarnya dia mampu untuk mengangkat batu yang ukuran 20 kilo, 30 kilo, tapi karena tidak ada semangat, tenaganya tidak mungkin maksimal, maka tidak mungkin dapat melakukannya. Itu yang saya maksudkan bagian ini. Mereka sedang terpuruk, mereka tidak mungkin berani untuk melakukan itu. Keempat poin ini membuktikan bahwa tidak mungkin murid-murid Tuhan Yesus datang untuk mencuri mayat daripada Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan, oh mereka sedang tidur. Saudara, ini pun tidak mungkin sebenarnya, karena orang Romawi itu, seperti saya katakan tadi, mereka terlatih. Tetapi sisi lain, kalau mereka lalai di dalam menjalankan tugas, mereka akan mendapat hukuman yang berat. Biasanya saat ada jaga seperti itu, dalam konteks budaya waktu itu ya, orang prajurit itu akan berjaga gantian-gantian. Misalkan ada 6-7 orang, 2 orang jaga, 3 orang jaga, sisanya boleh istirahat. Dan kalau ada yang jaga, bagaimana mungkin muridnya datang untuk curi mayat Tuhan Yesus dan mereka tidak tahu? Tidak masuk akal. Lalu sekarang, apa kemungkinan yang bisa terjadi? Kemungkinan yang bisa terjadi daripada isu ini hanya satu. Yesus bangkit dan dengan kuasa kebangkitannya, dia bisa untuk memindahkan batu yang besar begitu. Lalu dia tidak terkungkung oleh kubur yang telah mengungkung dia selama tiga hari ini. Ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini penting untuk kita perhatikan. Dan setelah murid-murid mengetahui Yesus telah bangkit, ini juga ada perubahan yang begitu drastis dari sosok yang takut menjadi begitu berani. Mereka sebelumnya begitu berduka cita, sekarang mereka dengan penuh keberanian memberitakan tentang Tuhan Yesus. Dan ini poin pentingnya yang juga kita tidak boleh abai. Oleh karena kepastian, bukan hanya keyakinan, kepastian yang langsung secara kasat mata mereka saksikan Yesus telah hidup, maka mereka berani mati untuk Yesus yang sudah hidup ini. Nah, itu sebabnya dari 11 murid Tuhan Yesus, hanya 1 yang mati sampai usia tua dia mati, yaitu Yohanes. Tapi Yohanes sebelumnya juga telah mendapatkan penganiayaan begitu rupa, bahkan dikatakan dia digoreng tapi tidak mati. 10 di antaranya semua mati sebagai saksi daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Tidak mungkin orang berani mati untuk satu kebohongan seperti yang dikabarkan, disebarkan oleh pemimpin-pemimpin agama saat ini. Kecuali betul-betul mereka melihat bahwa Yesus telah bangkit, mereka mempunyai keberanian untuk mempertaruhkan nyawanya, bahkan mati sekalipun berani untuk itu. Karena mereka tahu dengan pasti. Jadi itu salah satu bagian juga. Ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari 4 poin itu, maka kita tahu hanya satu kemungkinan. Yesus sudah bangkit. Kalau Kristus Tuhan kita sudah bangkit, telah mengalahkan maut, lalu apa yang saya dan saudara harus lakukan? Ini poinnya. Jangan goyah, jangan ragu, tetaplah di dalam iman,
teguhlah dengan kebenaran yang sudah saya sampaikan ini. Dan kebenaran ini adalah Yesus telah mengalahkan kematian. Yesus telah bangkit dan menaklukkan maut. Inilah kebenarannya. Dan inilah puncak daripada iman kita. Inilah yang menyebabkan saya dan saudara boleh ada di sini, boleh mendengarkan firman, karena kita percaya pada sosok yang sudah mengalahkan maut itu. Dan kita mempunyai pengharapan satu saat kita semua akan dibangkitkan daripada kematian, lalu hidup bersama-sama dengannya di dalam kehidupan yang kekal. Salah satu bagian iman kita dari 12 pengakuan rasuli, kebangkitan daging dan hidup yang kekal, dan itu dijamin pertama-tama oleh kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi, kebenarannya adalah Kristus sudah menaklukkan maut, dan maut itu adalah kuasa dosa. Dan karena maut adalah kuasa dosa, maka Kristus juga telah mengalahkan dosa. Saya dan saudara yang penuh dengan hina, yang penuh dengan dosa, waktu datang kepada Kristus yang telah menaklukkannya, kita beroleh ketenangan dan penghiburan. Dan mengandalkan perbuatan baik kita untuk datang kepada Tuhan. Karena sebaik-baik kita, tetaplah itu semua bagaikan kain kotor jikalau tanpa Kristus, jikalau tanpa Tuhan. Kebangkitannya telah memberikan saya dan saudara kepastian bahwa iman kita tidak sia-sia. Kalau iman kita tidak sia-sia, maka beritakanlah ini kepada sesama. Kalau Kristus sudah mengalahkan kematian, maka kita punya pengharapan dan kesukaan yang besar. Tapi tanggung jawab kita belum selesai. Pertama, hiduplah dalam kebenaran ini. Kedua, beritakanlah melalui kesaksian ini. 2 poin ini penting untuk kita harus refleksikan dan lakukan setiap hari. Jangan ngaku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kalau pertama tidak mau taat pada perintah. Kalau yang kedua tidak mau jadi saksi bagi kebenaran ini. Murid-murid Tuhan, mereka berani mati untuk Tuhan. Saya dan saudara berani apa untuk Tuhan? Sekali lagi, kalau murid Tuhan berani mati untuk Tuhan, dan faktanya mereka memang mati, ada yang dipenggal kepalanya, ada yang disalib salib kepala ke bawah, ada yang dibakar, ada yang diseret, ada yang dibuang ke tempat binatang buas. Mereka berani mati untuk Tuhan. Pertanyaannya, saya dan saudara sekalian, berani apa untuk Tuhan? Kita berani mempertaruhkan apa untuk Tuhan? Itu pertanyaan refleksi yang perlu kita jawab di dalam hidup setiap hari. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.